warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pagi ini Bu Anita bersama teman-teman Ibu, ada Ibu Lucy, ada Ibu Yeni, ada Pak Miftahul Alim, dan ada tadi Pak Torik. Kami di sini akan memberikan materi pengantar dari kewirausahaan di jenjang sekolah dasar. Siap mendengarkan materi? Siap. Oke, anak hebat. Nah, sekarang kita mengenal dulu apa sih yang dimaksud tentang kewirausahaan. Jadi bisa kalian lihat bahwa kewirausahaan itu adalah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif, penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain serta memberikan nilai lebih. Itu yang dimaksud dengan kewirausahaan. Sekarang kita akan melihat apa sih manfaat dari kewirausahaan di jenjang sekolah dasar. Yang pertama, kewirausahaan dapat menumbuhkan kreativitas. Jadi di sini dapat membantu mengembangkan kreativitas anak-anak melalui pemecahan masalah dan eksplorasi ide-ide baru. Artinya kalian itu berusaha menemukan ide apa sih yang pas, yang cocok untuk berwirausaha. Berikutnya, kalian dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Di sini melibatkan berpikir kritis dan analitis itu untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir yang matang. Berpikir kritis itu artinya kalian mampu merespon sesuatu secara cepat. Ya. Kalau analitis itu kalian mampu mengelola sebuah masalah. Manfaat berikutnya adalah dapat membangun jiwa mandiri. Di sini kalau kalian berwirausaha sejak dini dapat membangun jiwa mandiri dan mempersiapkan untuk masa depan kalian. Yang berikutnya, kalian dapat memiliki peluang pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Manfaat berikutnya, kalian dapat mengenal nilai keuangan. Di sini kalian akan mampu memahami nilai dari uang, kalian mampu mengelola keuangan kalian. Bahkan di sini kalian akan berpikir seberapa penting sih menabung itu untuk masa depan kalian. Manfaat lainnya adalah meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Tentunya pada saat kalian berwirausaha, kalian berkomunikasi dengan orang lain. Disitulah komunikasi kalian akan terlatih dengan baik. Bagaimana sih cara kita berkomunikasi yang baik dengan orang lain agar apa yang kita kembangkan menjadi usaha itu mampu menarik minat orang lain. Berikutnya dapat membangun rasa empati. Empati sendiri adalah perasaan kita yang mampu memahami situasi dan kondisi orang lain. Di sini kalian belajar tentang, oh ternyata gagal itu seperti ini. Dari berwirausaha kalian bisa juga berempati terhadap kebutuhan orang, bisa memikirkan solusi apa sih yang tepat untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Dan manfaat yang terakhir, kalian itu mampu untuk mengenal peluang bisnis. Jadi semakin sering kalian berwirausaha, nanti kalian akan cermat ketika melihat peluang bisnis apa yang akan menjamin di masa depan. Untuk manfaat, Ibu rasa cukup sekian. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Yeni Dian Primasti. Silakan Bu Oke Yeni. anak-anak, sekarang gantian Bu Yeni akan menjelaskan apa sih ciri-ciri seorang wirausaha. Yang pertama, ciri seorang wirausaha adalah inovatif. Jadi, kalau mau jadi seorang wirausaha, kalian itu harus mampu menciptakan ide-ide yang baru dan bisa menghasilkan solusi sehingga untuk memenuhi kebutuhan pasar, ya. Oke. Kemudian, ciri seorang wirausaha yang kedua adalah berorientasi pada tujuan. Jadi, seorang wirausaha itu memiliki visi dan misi yang jelas serta berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, seorang wirausaha kalau sudah punya tujuan, nah itu harus tercapai, berusaha dilakukan seperti itu, ya. Kemudian, ciri seorang wirausaha yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Wirausaha siap menghadapi resiko dan tidak takut menghadapi atau tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru demi bisnisnya itu sukses. Jadi kalau kalian mau jadi seorang wirausaha, kalian harus berani.
entah resiko apa nanti yang dihadapi di pertengahan jalan, nah itu urusan nanti. Yang penting jalan dulu usahanya. Oke, kemudian ciri seorang wirausaha yang keempat adalah adaptif. Adaptif, jadi seorang wirausaha itu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengikuti perkembangan dalam dunia bisnis yang cepat berubah. Jadi misalkan sekarang kalian berwirausahanya nih jualan dagang pentol nih. Nah, kemudian ternyata di luar itu dagangan yang lain tuh lebih menarik. Nah, bagaimana cara kalian bertahan dengan jajanan pentol itu tetapi jajanan kalian tuh tetap laris? Nah, entah dengan cara mengubah kemasannya lebih menarik nih misalnya, atau ada promo-promo seperti itu. Jadi kalian tetap bertahan dengan produk yang kalian jual sekarang. Kemudian anak-anak, kalau kita mau mulai berwirausaha atau mulai berbisnis nih ya di jenjang sekolah dasar ya. Jadi yang pertama ada tahapannya nih. Yang pertama kita harus punya ide. Kira-kira enaknya ini bisnis di bidang apa ya? Di bidang usaha produk misalnya, menjual barang atau menjual jasa seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai rencana bisnis yang matang. Misalnya produk, kalau kita mau berbisnis produk nih, kira-kira produk apa ya yang saat ini tuh laku di pasaran. Kemudian kalau kita mau menjual jasa nih, nah kira-kira jasa apa ya kira-kira yang sekarang banyak diminati di masyarakat. Jadi kita harus punya produk atau punya jasa yang kita mau tawarkan ke masyarakat. Kemudian kita juga harus kenal target. Ya, targetnya siapa ya kira-kira yang mau beli nanti. Kemudian kita juga harus punya strategi pemasaran yang bagus. Nah, yang ketiga, setelah kita merencanakan, yang ketiga kita melaksanakan dan mulai promosi. Ya, jadi kita mulai menjual nih, mulai berdagang, mulai menawarkan produk-produk kita. Ya, kira-kira, ayo, siapa yang mau beli nih? Ada barang ini nih gitu. Jadi siapa kira-kira yang laku atau tertarik untuk menjual produk saya. Kemudian yang terakhir, setelah kita menjual dan kita promosi, kita evaluasi. Kira-kira setelah kita laksanakan, kita menjual itu produk ini semakin bisa berkembang nggak ya di masa depan, di masa yang akan datang itu kira-kira semakin berkembang atau justru makin banyak saingannya ya, seperti itu. Jadi kita evaluasi, kemudian nanti kita kembangkan lagi supaya usaha kita ini bisa semakin baik, seperti itu. Nah, mungkin dari Bu Yeni cukup sekian terkait ciri-ciri seorang wirausaha dan juga tahapan dalam memulai bisnis di jenjang sekolah dasar. Nah, untuk berikutnya nanti rekan Bu Yeni, Bu Lucy akan menyampaikan terkait contoh-contoh kewirausahaan yang ada di jenjang sekolah dasar. Terima kasih. Oke anak-anak, sekarang waktunya Bu Lucy menjelaskan ke kalian tentang contoh kegiatan kewirausahaan yang bisa kita lakukan dari jenjang sekolah dasar gitu kan. Kalau tadi teori-teorinya, maka sekarang itu hal-hal apa saja atau contoh-contoh apa saja bidang kewirausahaan yang bisa kalian tekuni gitu. Nah sekarang yang pertama, Bu Lucy akan menjelaskan bahwa kewirausahaan itu bisa menjual tentang produk. Yang pertama adalah produk dan yang kedua adalah jasa, seperti itu. Jadi nggak selalu melulu tentang produk saja, nggak harus selalu tentang bikin saja. Kalian juga bisa memberikan jasa untuk dijual, seperti itu. Nah itu kalian sesuaikan dengan passion kalian seperti apa, maka nanti itu orientasinya akan sesuai dengan apa yang kalian mau. Nah sekarang untuk contoh-contoh kewirausahaan di bidang produk terlebih dahulu. Oke, kalau kalian perhatikan di depan, ini adalah contoh-contoh kewirausahaan yang bisa kita tekuni dalam penjualan produk. Misalkan, yang pertama, produk dari hasil pengolahan sampah kertas. Kalau misalkan kalian suka membuang sampah kertas sembarangan, ternyata sekarang itu dari sampah kertas itu bisa kita jadikan produk yang nanti bisa dijual, seperti itu. Maka itu bisa menumbuhkan kreativitas kalian untuk menjadi wirausaha dalam penjualan produk. Nah, kira-kira kalau Bu Lucy tanya, pengolahan sampah kertas itu bisa digunakan untuk dijual produk apa saja? Kardus itu kertas nggak anak-anak? Iya, kira-kira kardus itu bisa dijadikan produk sesuatu nggak? Bisa. Bisa. Dijadikan apa kira-kira?
dari kardus bisa dijadikan apa? Mainan katanya temennya, bisa gitu. Maka dari hal yang biasanya kalian buang sia-sia itu bisa kita jadikan ide berwirausaha, yaitu menjual mainan dari hasil pengolahan sampah kertas. Oke, sekarang produk yang kedua yang bisa kalian jual. Produk itu nggak harus selalu yang selalu kita bikin tuh ternyata enggak gitu. Ternyata untuk penjualan produk yang berikutnya dari hasil penanaman sayur organik itu pun juga bisa menjadikan ide berwirausaha anak-anak. Ada yang sekarang dari kelas 4C sudah mulai membantu ayah atau mamanya di rumah untuk menanam tanaman. Ada? Oh ada yang belakang gitu ya. Dan ternyata dari kegiatan pengalaman kalian di rumah itu juga bisa kita jadikan sebagai ide berwirausaha, yaitu menjual produk sayuran organik seperti itu. Selanjutnya, produk ketiga yang bisa menjadikan ide berwirausaha kita yaitu kerajinan tangan kreatif. Kira-kira gambar di depan ini gambar apa? Ada yang tahu? Apa ya ini? Apa ya ini? Ini itu adalah berbagai jenis anyaman gitu ya. Kalian tahu anyaman apa? Ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, anyaman itu merupakan salah satu kerajinan tangan kreatif. Kalau ini entah perempuan atau laki-laki ya, sebetulnya kalau dari segi anyaman biasanya anak perempuan sih yang suka gitu ya. Dia suka membuat sesuatu dari sedotan misalkan, atau dari rotan misalkan, ternyata itu juga bisa menjadikan ide kita untuk melakukan berwirausaha gitu. Oke, selanjutnya anak-anak untuk ide berwirausaha yang keempat. Nah, ini yang paling mudah. Biasanya dilakukan oleh siswa-siswi SD 2 YPK saat melakukan bisnis day. Saat bisnis day kalian pernah nggak menemui teman-teman kalian menjual produk usaha minuman? Iya, banyak. Apalagi pagi-pagi habis upacara misalkan gitu ya, atau habis apel kalian kelelahan gitu. Terus ada teman kalian menjual minuman segar. Maka ini menjadi ide berwirausaha kita yang cukup memiliki peluang yang besar gitu ya, bisa memberikan keuntungan yang besar gitu. Nah, usaha minuman apa saja yang biasanya dijual itu tinggal kreativitas kalian gitu ya. Terus sekarang yang terakhir, meskipun masih banyak contoh yang lain ya. Sekarang untuk ide wirausaha yang lain, ini gambar apa kira-kira? Ikan. Ada nggak yang suka ikan? Ada. Nah, sekarang kita nggak hanya suka saja. Ternyata dari sesuatu yang kita suka itu bisa kita jadikan sebagai ide berwirausaha. Kalau biasanya minta mamanya di rumah, mama belikan saya ikan koi, maka sekarang kita sudah harus punya pemikiran lain. Gak cuma beli saja, gak cuma dirawat saja ikan koinya, tapi dari ikan koi yang kalian beli tadi itu bisa kita jadikan sebagai peluang berwirausaha. Dengan cara apa? Ya kita budidayakan ikan tersebut yang nantinya dari ikan tersebut bisa kalian jual. Jual ke siapa ya? Jual ke orang-orang atau teman-teman yang dia juga penyuka ikan seperti itu. Oke, nah sekarang contoh kewirausahaan yang sudah dilaksanakan di SD 2 Yayasan Pupuk Kaltim. Kalau kalian perhatikan gambar di depan, ini kegiatan saat apa ya? Bisnis day. Ternyata di SD 2 Yayasan Pupuk Kaltim itu pun juga sudah mulai dikembangkan program yang menumbuhkan jiwa berwirausaha. Dari kapan? Dari dini, dimana dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 secara bergiliran SD 2 sudah melakukan program berwirausaha, meskipun untuk pengembangannya belum terlalu besar gitu ya, maka itu bisa kalian kembangkan secara mandiri. Jadi kalian gak hanya bisa berwirausaha saat bisnis di saja. Dalam kegiatan sehari-hari misalkan kalian melakukan berwirausaha, silakan. Dan itu pun sudah menjadikan peluang kalian untuk menghasilkan uang sendiri. Di sini semua sudah pernah melakukan bisnis di?
Nah, maka nanti saat bisnis D berikutnya giliran untuk 4C, kalian sudah harus bisa memiliki planning apa saja tentang produk-produk yang sekiranya memiliki peluang dengan keuntungan tinggi. Jadi nggak harus produknya makanan minuman saja, nah saat bisnis D itu. Seperti contoh-contoh yang Lucy berikan tadi bisa kalian jual dalam produk bisnis D berikutnya gitu ya. Oke anak-anak semuanya, bagaimana dengan penjelasan guru-guru kita tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Anita, oleh Bu Yeni, oleh Bu Lucy tentang kewirausahaan? Kira-kira sudah ada gambaran tentang wirausaha ya? Tentang wirausaha sudah ada gambaran? Ya, secara garis besar, wirausaha adalah bagaimana kita berusaha menghasilkan uang tambahan tanpa bekerja atau tanpa bekerja di tempat lain atau berada di bawah pengawasan orang lain. Jadi wirausaha itu murni usaha kita sendiri, ya. Oke. Jadi kira-kira ada pertanyaan? Pak, peluang apa yang bisa saya lakukan sebagai siswa Dalam berwirausaha ya? Iya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari teman kita. Kira-kira peluang apa yang bisa kalian lakukan ya selama menjadi siswa untuk berwirausaha? Menjawab pertanyaan yang tadi, kira-kira wirausaha apa yang bisa kita lakukan sejak dari kecil? Ya, yang Bapak pengen sampaikan di sini adalah bagaimana kalian menumbuhkan rasa dulu, menumbuhkan rasa bagaimana kalian agar bisa menjadi wirausahawan sejati. Ya, itu yang pertama. Jadi belum langsung praktek, tapi bagaimana kalian sudah memiliki pandangan-pandangan yang luas tentang wirausaha. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berlatih, ya, berlatih dan melihat orang-orang yang melakukan praktek wirausaha. Kalian bisa mengamati, bisa mencermati, bisa bertanya. Mungkin kalian bisa juga berdiskusi dengan pak-lek pentol. Nah, kalian suka pentol? Ya, sama. Pak Alim juga suka. Tanya, kira-kira kalian pernah bertanya nggak, Pak Lek, kira-kira Pak Lek pentol ini sehari penghasilannya berapa begitu, ya? Nah, itu juga termasuk bagian dari bagaimana cara menumbuhkan rasa kita dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ya kita boleh praktek wirausaha tapi tidak di lingkungan sekolah. Ya, tidak di lingkungan sekolah. Artinya ketika kalian di rumah boleh. Nah, yang paling gampang adalah ketika kalian misalnya beli barang dengan harga yang murah, kemudian kalian tawarkan kepada teman-teman kalian, ya, itu salah satu cara untuk menumbuhkan jiwa wirausaha, ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Pak Alim tentang kesimpulan-kesimpulan yang telah disampaikan oleh Ibu Anita, Bu Yeni, dan Ibu Lucy, ya. Oke anak-anak semuanya, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan dari Bapak Ibu Guru, semoga bermanfaat ya. Apa yang telah disampaikan Ibu Anita, Ibu Lucy, dan Ibu Yeni, semoga nanti bisa kalian praktekkan ketika kalian sudah dewasa. Mungkin ada pesan dari Ibu Anita untuk anak-anak kita? Dari kami mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik. Kami semua mengucapkan selamat berwirausaha. Ya. Sukses. Salam wirausaha.